Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Hayatun Nafiah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, NIM 2014-10736. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh Bu Siswati, teman saya di fakultas ini. Langsung saja, dari pengertian taklid. Kata taklid berasal dari fi'il madi, kata dasar qallada taqlidu, dan secara lugawi berarti mengalungkan atau menjadikan kalung. Kata taklid mempunyai hubungan rapat dengan kata qallada, sedangkan qallada itu sendiri berarti kalung. Taklid menurut pengertian lugawi itu berkembang menjadi istilah hukum yang hakikatnya tidak berjauhan dari maksud lugawi. Di antara definisi tentang taklid tersebut ialah Al-Ghazali memberikan definisi qabulun qaulul qailil ghairi duna hujjah, menerima ucapan tanpa hujjah. Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Usul mendefinisikan mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Lalu Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jamawi mendefinisikan taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Hukum dari taklid. Jumhur ulama berpendapat bahwa taklid dalam bidang syar'i tidak dibenarkan secara mutlak. Sedangkan aliran Maliki berpendapat bahwa taklid adalah batal. Demikian pula golongan Zahiriyah berpendapat bahwa taklid dalam agama adalah terlarang. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa taklid. Di samping itu Ibnu Hazm berkata bahwa ijma' ulama tentang larangnya taklid. Alasan-alasan ulama yang melarang taklid adalah firman Allah yang berbunyi, dan janganlah engkau menuruti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati tiap-tiap sesuatu, dan sekalian itu akan diminta daripadanya pertanggungjawaban. Al-Quran juga mencela orang-orang yang mengikuti tanpa mengetahui alasan, seperti firman Allah yang berbunyi, dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti juga walaupun moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk? Memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan taklid seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Subki dalam kitab Jam'ul Jamawi. Tetapi mereka memberikannya syarat, yakni harus ada pengertian tentang apa yang ada di taklidnya tersebut. Jumhur ulama berpendapat tidak dibenarkan bertaklid dengan membawa beberapa alasan. Yang pertama, umat telah ijma' tentang wajibnya mengetahui Allah. Adapun cara mengetahuinya bukan dengan cara taklid. Yang kedua, seseorang muqallid tidak mengetahui apakah benar ataukah salah yang diikutinya itu. Secara umum, perbuatan taklid adalah tercela. Selanjutnya adalah syarat-syarat taklid. Tentang syarat-syarat taklid bisa dilihat dari dua hal, yaitu syarat orang yang bertaklid dan syarat-syarat yang ditakliti. Syarat-syarat itu yakni sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum dan mengamalkannya. Adapun yang pandai dan sanggup menggali sendiri hukum-hukum syara, maka ia harus berijtihad kalau baginya masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan yang lain atau dalam bidang soal-soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. Syarat-syarat yang kedua, syarat-syarat yang ditaklid, yaitu boleh bertaklid pada orang lain dalam berhubungan dengan syara. Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akalnya. Karena itu tidak ada gunanya bertaklid pada orang lain. Sedangkan dalam hukum syara ada dua hal.
Ada yang diketahui tentang pasti atau qat'i dari agama, seperti wajibnya sholat 5 waktu, berpuasa, haji, zakat, juga tentang haramnya zina, minum minuman keras. Dalam hal ini tidak boleh bertaklid karena semua orang dapat mengetahuinya. Yang kedua, ada yang diketahui dengan penyelidikan dengan menggunakan dalil seperti soal-soal ibadah yang kecil. Dalam hal ini dibolehkan bertaklid kepada orang lain. Dari saya cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.